嗨，大家好。Guys, by the way, kalian ada yang war tiket nggak untuk konsernya JJ Lin? By the way, JJ Lin lagi kemarin lagi war tiket. Kayaknya war tiketnya udah lewat sih. Aduh, cekukan. Hai, ni hao. Kalian ada yang dapat tiketnya JJ Lin nggak? Atau kalian kemarin nggak ikut war tiket kayak Laoshi yang kayak nggak mungkin pergi gitu loh kerja. Ni hao. Aduh, maaf cekukan. Ni hao. Iya, yang join live di sini ada ikutan war tiketnya JJ Lin nggak sih? Yo meyo ya? Nggak ada ya? Oke deh. Padahal sayang sekali tumben-tumbenan JJ Lin konser di Jakarta. Kalau tinggal di Jakarta mah oke ya kan? Ini jauh dari Jakarta. Terus kerja lagi. Enggak sih, Sabtu kan kerja setengah hari. Konsernya malam, jadi bisa sih. Jadi tidak ada ya di sini ya? Atau udah ikutan war tiket terus nggak dapet? Potato fashion 不是很奇怪呀。Tunggu ya, dikondisikan dulu rambutnya ya. 这样是不是好一点呀？OK， 我们开始啊。OK， mari kita mulai. Seperti biasa， 我们开始之前呢，我们需要复习，所以我们先复习一下啊。Yang kemarin minggu lalu itu kan kita belajar tentang direction word, yaitu kata arah sih, arah atas, bawah, kiri, salah, kiri, kanan, 是吧？那我们来复习一下， kita review dulu ya guys, review sebentar. 上 artinya atas, 下 artinya bawah, 前 depan, 后 belakang, 左 kiri, 右 kanan, 里 dalam, 外 luar. OK， 老师读2遍哦。上下前后左右里外。Oh ya, by the way, untuk bahan hari ini kita belajar dari YCT, itu lebih rendah daripada HSK. Itu emang bener-bener untuk pemula banget. Jadi semoga kalian bisa menjawab semuanya. Jadi nantinya itu ada pin-in, semuanya udah ada pin-in, terus berupa percakapan yang kayak sehari-hari, kayak dasar gitu, ya begitu. Terus by the way ini kalian harus ingat ya, soalnya nanti di akhir bakalan Laoshi kasih gambar, ada tentang arah-arah juga sih. Kayaknya cuma 2 soal aja, tapi dari sebanyaknya ini cuma 2 soal aja yang keluar. Jadi Laoshi ulangin sekali lagi, terus kita ke nextnya ya, biar nanti kalian nggak maksudnya biar kalian bisa jawab yang pertanyaan yang untuk terakhir. Oke. 我先重新读一下，老师baca sekali lagi ya. 上 atas, 下 bawah, 前 depan, 后 belakang, 外 itu luar, 里 di dalam, 右 kanan, 左
左 itu kiri. Okay, next. Atenção. Oke, ini udah langsung contoh pemakaian kalimatnya. Misalnya ini, 我的钥匙在哪里? Ini ada orang yang nanya nih, 我的钥匙在哪里? Kalian masih ingat gak? 钥匙 ini apa? 钥匙 ini apa? Coba jawab. 钥匙 ini apa? Coba bantu jawab. 钥匙 apa artinya? 钥匙 apa artinya? 还记得吗？知道吗？ Udah saya kasih clue loh. Kayak biasanya ya kan, kayak gitu kan bunyinya. Ya sih, cuman lebih nyaring sih. Biasanya kita kalau misalnya mau keluar kamar ya, 不是 kamar. Biasanya kalau misalkan kita mau keluar rumah harus kita titik-titik. Tapi alatnya itu apa namanya? Rumah itu harus kita ngapain? Nggak boleh dia terbuka lebar. Dia harus titik-titik. Tapi alatnya, 是什么？是什么？我的钥匙在哪里？ Yes. 对了，kunci. Jadi mungkin orang ini mau keluar, terus cari-cari 钥匙 gitu kan, kunci gitu kan. 我的钥匙在哪里？我的钥匙在哪里？ kunciku di mana? Kunciku di mana gitu kan. Ayo kalian gitu nggak? 老师 gitu sih. 然后有另外一个回答, ada yang lainnya dan yang lainnya menjawab 在桌子上. 在桌子上. 在 itu di. Kemarin kita pernah belajar ini, masih ingat gak? Harusnya masih ingat dong. 桌子 itu meja, ingat ya? 桌子 itu meja. 上 tadi artinya apa? Ayo, masih ingat enggak? 上 artinya apa? 上下 左右 里外. 上 artinya apa? Ayo, 上 yes. Di atas. Berarti kuncinya itu ada di mana? 在桌子上, di atas meja. Next. 看一下这个. Next. 我的书在书包里面. Jadi ini kata arahnya di mana? Yang mana? Yang mana? Langsung baca sekali lagi, terus kalian ketik ya kata arahnya itu yang mana. 我的书在书包里面. Ayo yang mana? Oh, 老师给saya dulu. 我的书在书包里面. Jadi kata yang menyatakan arah itu dia yang mana? Yang mana? Yo. Nah, 一个呀. 不知道吗? Nggak tahu ya? Atau lupa? Oke. Mari saya kasih tahu di luar. Li. Nih, li itu di dalam, y baru di luar. Li itu di dalam. Jadi let's see. 我的书包. 我的书. Sorry. 我的书呀. 我的书 buku saya 在书包. 书包 itu tas sekolah. 在书包里面. 里面 itu dalam. Jadi li itu dalam. Kalau limin juga di dalam. Jadi kalian mau pakai li aja boleh, mau baca dua-duanya limin itu juga boleh. Oke, jadi 我的书在书包里面. Buku saya ada di dalam tas sekolah. 这样子. Jadi bukunya di mana?
Di dalam tas sekolah di dalam. OK next 问题来了，我的书在哪里？我的书 buku saya 在 itu di nali itu di mana. Jadi bukunya tadi itu di mana? Jadi Kak Rufina bukunya itu di mana? Di luar atau di dalam? Di luar atau di dalam? By the way kalian ini banyak angin gak sih? Terus nanti dia jadi timbul-timbul jelek. Terus di Jonggo itu kayak ada olahraga从小红书，你们知道小红书吗？ Itu aplikasi yang dari China seperti yang Douyin, TikTok. Tapi ini yang namanya 小红书. Ya, jadi kalau yang itu masih bisa di-download. Kalau yang Douyin agak susah sih. Dan itu kalau mau udah download terus mau register gitu kan, mau punya akunnya Douyin yang versi China punya, itu harus pakai nomornya yang ada di China, nomor telepon China. Jadi kalau kalian daftar pakai nomor Indonesia itu nggak bakalan bisa. Iya, terus mereka ada kayak ngarahin kayak senam gitu biar ininya bagus, biar kayak bagus gitu loh. Ini kan ada muncul kayak bengkak gitu kan. Iya, ini angin guys, ini namanya angin. Oh iya, di dalam. 对对对所以在书包里面，书包里面 di dalam mana? 书包，所以你们要记住说书包呀，书包里面。很好Kak Rufina. Next ya. Ini udah kiri sama kanan. 来看一下, masih ingat gak mana kiri mana kanan? 来我们看一下。我左边是张老师，我左边是张老师，我右边是小强。Ini antara kiri dan kanan. Jadi ingat kalau 左 ini yang ini, 我左边左itu kiri guys, 左 itu kiri. Jadi yang di sebelah sisi saya, maksudnya yang di kiri saya itu adalah Zhang Laoshi. Mungkin berdiri, bisa berdiri atau bisa duduk. Tapi dia nggak bilang spesifiknya. Dia cuma bilang yang di samping kiri saya ini Zhang Laoshi. Yang di samping kanan saya itu yang bawah ya. Kita ke yang kedua, sentence yang kedua yang ini, yang bawah. 我右边 itu kanan guys. Jadi yang di kanan saya adalah Xiao Qiang. Jadi namanya itu Xiao Qiang gitu. Xiao itu sebab kecil, Qiang itu kayak marga. Jadi biasa orang Cina itu mereka suka tambahin Xiao di depan marganya. Kalau memang mereka itu yang paling kecil, misalnya sekilas info, misalnya kalian di dunia kerja gitu kan, terus kalian itu yang paling muda. Nah, misalnya marga kalian Wang. Misalnya marga kalian Wang. Jadi kalau misalnya kalian yang paling kecil di sana, biasanya mereka bukan panggil nama. Misalnya kan ada kan namanya Wang. Wang Su, Wang Wei gitu kan. Jadi Wei itu namanya. Tapi kalau misalnya yang di China itu mereka lebih suka tambahin Xiao di depannya. Jadi kayak lebih rendah hati gitu loh. Oh ya, saya yang muda, saya yang paling muda gitu. Jadi biasanya udah langsung udah langsung dipanggil Xiao Wang gitu, karena yang paling muda. Ngerti nggak? Ini kayak sekedar info panggilan kebiasaan mereka dalam memanggil tongshi, memanggil teman kerja mereka. Jadi kalau misalnya misalnya dia karyawan lama tapi dia nggak punya jabatan, biasanya udah berusia banget, kalian boleh bilang Lao Wang. Jadi Xiao itu kecil, Lao itu tua. Jadi Wang tua, Wang muda. Gitu, Lao Wang. Jadi tenang aja kalau misalnya kalian panggil Xiao atau panggil yang udah tua banget, kalian panggil Lao, itu mereka nggak bakalan marah. Emang tradisi mereka di situ tuh ya kayak begitu gitu. Tapi kalau misalnya di tempat kerja kalian orang Cina ini udah punya jabatan,
Jangan memanggil dia pakai, misalnya masih muda, kalian ingat tak kata Lao Shi, oh masih muda nih, nggak apa-apa pakai Xiaowang, karena Lao Shi bilang boleh kok kalau dia muda pakai panggilnya Xiaowang. Oh tidak, tapi tidak berlaku untuk yang maksudnya mempunyai jabatan. Jadi kalau ya disesuaikan, misalnya jabatannya manajer dalam bahasa Mandarin kan Cingli. Jadi tinggal kasih namanya di depan, terus belakangnya Cingli. Jadi manajer Wang gitu. Jadi misalnya Wang Cingli gitu. Oke. Next. Untuk ini harusnya gampang lah ya. Ini kata-katanya bisa dihitung. Oh ya, Chang di sini Lao Shi itu seperti yang kita ketahui guru. Chang itu marga. Jadi marganya itu Chang, jadi guru Chang gitu. Jadi marganya itu Qiang, Xiao Qiang, kayak Qiang muda gitu. Oke, let's go here. Ini kemarin kayaknya ada deh minggu lalu. Coba, pingguo itu kan apel, zuozi itu meja. Lao Shi udah kasih tahu, pingguo itu apel, zuozi itu meja. Itu kita anggapnya, ini sampingnya kita anggapnya itu aja lah ya, meja aja lah ya. Kayaknya meja sih, mana mungkin mereka taruh apel di kursi ya dong. Jadi kita anggap meja aja. Jadi pingguo apel, ingat, pingguo apel, zuozi meja. Jadi gimana caranya bilang apel itu ada di atas meja? 怎么样说? Ini kayaknya minggu lalu udah ada sih, nggak tahu, semoga kalian masih ingat. 怎么说？怎么说？怎么说？怎么说？怎么说？怎么说？怎么说呢？Pinggu, mau ketik pinyin juga boleh ya. Jadi kalian di sini dilatih untuk berbicara, tapi pakai ketik. Ya, hopefully semoga Instagram itu bisa kayak platform yang satunya lagi, kayak kita bisa live bareng, bisa selain live bareng, maksudnya bisa join live gitu kan. Terus pas orangnya join live bareng itu backgroundnya nggak hilang gitu, masih tetap bisa lihat yang belakangnya, maksudnya backgroundnya, gambarnya gitu. Semoga ya. Oke, pingguo tadi kan apel, zuozi itu meja. Coba kalian boleh tolong bantu Lao Shi nggak? Gimana cara bilangnya dalam bahasa Mandarin pingguo, apel itu ada di atas meja? 怎么样说? Soalnya kan kalau misalnya terus-terusan ngajarin kayak kosakata, kayak baca kalimat gitu kan, baca kalimat terus Lao Shi jelasin kalimatnya, kalian kayak oh ya, oh oke, oh iya, oh oke, kayak udah ngerti gitu loh, kayak ngerasa oh iya ya ternyata Mandarin gampang. Tapi coba kalian ngetes untuk ngomong langsung satu kalimat full dalam bahasa Mandarin. Kita coba dari yang paling gampang dulu, yang ini, apel di atas meja, gampang kan? Apel di atas meja, apel tadi Lao Shi udah bilang pingguo, meja zuozi. Tuh, kalian udah dapat intinya. Kalian tinggal susun katanya gimana cara bilangnya apel di atas meja. 怎么样说? Ya, kadang kalau misalnya belajar ini kayak ketika Lao Shi jelasin, oh ya oke, udah bisa mengerti. Tapi ketika diminta untuk maksudnya kayak membuat kalimat, terus mengartikan ini, mengartikan itu, kayak jadi langsung blank gitu nggak sih? Atau cuma Lao Shi aja? Kalau Lao Shi gitu sih, kayak misalnya matematika, jangan dulu bilang Mandarin, kita bilang matematika. Udah dijelasin nih di papan tulis, rumusnya ini dan segala macam. Terus pas disuruh kerjain, kok jadi nggak ngerti, kok jadi blank, ya nggak? Ya kan? Sering sekali loh begitu loh. Pas gurunya jelasin, oh iya ya, ini dari sini, ini dari sini, ini dari sini, dan dari sini, dan untuk soal ini dia itu harus pakai rumus ini. Tapi nggak tahu kenapa, ketika gurunya bilang kalian kerjakan sendiri, oh itu kata yang paling ditakuti, paling Lao Shi takuti sih. 苹果在桌子上。对了我好开心哦。对了Kak Rufina, kalau pinginnya betul ya, 苹果在桌子上
对了，untuk Hanzunya 老师 bantu ya Kak Rufina. 苹果在桌子上. Habis itu yufa, kalian tahu nggak yufa? Kayak struktur kalimatnya juga benar gitu loh. 苹果在桌子上. Jadi 在 itu setelah objek. Jadi subjeknya di sini tuh ya 苹果 gitu kan. 苹果在桌子上 gitu. Jadi apel tersebut, apel ada di atas meja. Gitu. Wah, 好开心。对了，Kak Rufina 有进步哦。Ada kemajuan ya Kak Rufina. 很好哦。Ya kan, kalian ngerasa nggak sih kayak terkadang itu kalau misalnya denger itu masih oke lah, wah udah pro banget nih kalau denger mana tinggal kalau dengar. Tapi ketika kalian memulai untuk merangkai kata, kayak susah banget, gimana bilangnya gitu kan, kayak tiba-tiba, ini Mandarinnya apa, itu Mandarinnya apa, aduh kok lupa, ini cara bilangnya gimana dalam bahasa Mandarin, ya enggak. Tapi kalau misalnya Laoshenya jelasin yang paling susah pun kalian tetap bisa nangkap intinya aja, nggak usah tahu semuanya, intinya aja kalian bakalan tahu, ya nggak sih? Laoshe kemarin gitu loh, dulu pas awal-awal bener-bener belajar bahasa Mandarin pas di bangku kuliah. Iya, kayak Laoshenya jelasin itu oke, bisa mengerti. Ketika disuruh buat kalimat pakai ini, langsung blank. Terus yang paling dikata, kalau tulis masih oke lah ya, kita masih ada banyak waktu untuk tulis, untuk mikir. Tapi kalau misalnya disuruh, oke, dari sana kamu random dipilih, oh my god, itu jantung kayak udah mau keluar. Oke, next. Ini ada shu, buku, ada qianbi, pensil. Penggaris itu 尺子. Tapi kalau misalnya penggaris kayak agak susah pronounce-nya, is okay, kita skip aja penggaris. Tapi penggaris dalam bahasa Mandarinnya 尺子. Wait. 尺子, penggaris 尺子, penggaris ya. Tapi kalau pronounce-nya agak susah nggak apa-apa, lagi pula penggaris nggak gitu. Harusnya sih nggak gitu pakai sih dalam dunia kerja. Tapi kalau sekolah penting. Jadi yang penting-penting aja, shu sama qianbi. Habis itu bawahnya ada tas, shu pao. Shu pao itu tas sekolah nggak sih? Shu pao. Atau kalau misalnya kalian ragu itu tas sekolah atau bukannya, kalian juga boleh bilang shu aja. Nah ini yang the real 桌子 tadi yang agak keren ya kan. Ini yang the real 桌子bener-bener untuk belajar punya 桌子. Habis itu 桌子旁边, coba kalian lihat yang di sisi kiri. Ini kiri kan? Ya, yang di kiri kan ada laci terbuka kan. Ni hao laoshi, ni hao Kak Helena, ni hao. Kalian coba lihat yang di sisi kiri, ini kiri. Itu ada laci terbuka. Laci dalam bahasa Mandarinnya 抽屉ya. Jadi kalian bisa bilang di dalam laci itu ada dua pensil. Oke, pertama kita bilang yang tas dulu lah ya. Yang ini tas itu ada di bawah meja. 怎么样说? Tas itu shu, salah dong, pao. Shu kan buku laoshi. Sorry guys. Shu, pao. Iya. Tas pao. Meja itu 桌子. 晚上好老师, 晚上好Kak Helena, 晚上好, yes, bener. Kalian harus pakai 晚上好. Ingat ya, bukan 晚安ya. Oke, gimana cara bilangnya? 你们可以说, kalian bisa bilang 书包在桌子下. 包包在桌子下. Jadi tas ada di bawah meja. Jadi kalau misalnya kita mau bilang di atas meja itu ada satu buku dan satu pensil. 桌子上. 桌子. Jadi kita bilang dulu meja gitu kan. 桌子上有 ada apa aja? 有本子, 有书 buku, 本子 itu buku tulis. Jadi kita pakai 书 aja lah ya. 有书 和 itu dan 笔 itu pensil. Jadi 桌子上有书和笔. Di atas meja ada buku dan ada pensil. Habis itu yang di laci. 抽屉里有2支. Kata satuan untuk pensil itu kan
kayak per batang nggak sih? Per batang. Jadi kita pakai 支. Jadi 抽屉里面有2支铅笔. Tapi 支nya itu yang untuk pensil sama yang untuk kemarin ada pernah belajar kata satuan untuk yang hewan kecil. 支 itu beda ya. 支 yang untuk pensil itu yang ini, sedangkan 支 yang untuk hewan kecil itu yang ini. Coba kalian lihat yang di komen 老师拼ya. 看一下 yang 老师拼 支 sama 支. Jadi yang kiri itu untuk yang satuan pensil, yang kanan itu untuk kata satuan yang hewan kecil kayak mau, 一只猫, kayak 狗, 一只狗, mau itu kucing, 狗 itu anjing. Kak Rufina, 包在桌子下面. 包包在桌子下面. 桌子. Kenapa 桌子nya jadi salah? Tadi benar. 包在桌子下面. 对了, tapi 桌子晚上好juga Kak. Oh, udah diralat. Oke, 对了。对了 tipe ya Kak ya. 对了桌子. 对了很棒. Oke, kayaknya ini udah bisa sih. Jadi nggak perlu panjang-panjang lagi. Mari kita masuk ke pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini ya nggak berat sih. Karena ini gampang. 老师 semuanya gampang. Iya, kalau kita mau belajar semuanya itu gampang sebenarnya. Iya, 老师 ngomong aja gampang. Oke, ini yang kiri sama yang kanan. Tipe 老师, iya, it's okay. Oke, nggak apa-apa. Makanya kan, loh, tadi kayaknya scroll, tadi yang atas itu 桌子 kan benar. Ini kok jadi 桌子 lagi? Rupanya tipe. Iya, it's okay. Dimaklumin. Karena mau cepat ya kan. Oke, by the way ini percakapannya guys. Jadi ini itu tapi percakapannya nggak bersambung. Kayak yang kiri itu dia itu kasih pertanyaan, terus yang kanan itu dia harus menjawab. Jadi kalian harus cari mana jawaban yang tepat. Misalnya yang pertama, 谢谢. Coba deh, 老师nggak mau kasih artinya dulu karena udah ada pinginnya semua. Terus ini yang paling basic banget. 老师 mau tahu kalian kira-kira 猜得对吗? Kalau misalnya memang mau nebak, kalian itu tebakannya bener nggak? 我想知道. 老师 pengen tahu. Soalnya nanti after this habis ini kita bakalan bahas satu persatu. Jadi coba kalian tolong tuliskan jawaban dari nomor, ada 4 aja ya, 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi kalian urutin aja. Yang pertama itu misalnya kalian ngerasa yang pertama itu A, yang kedua itu C, yang ketiga itu B, yang terakhir itu tetap D. Jadi kalian boleh tulis A, C, B, D. C yang kehitung mah, ngerti nggak? Jadi nggak usah tulis 1, 2, 3-nya lagi, nggak usah tulis 1, 2, 3, 4, nggak usah. Jadi kalian langsung aja, misalnya A yang pertama kalian tulis A, biar apal. Izin SS dulu 老师, boleh, 可以 Kak Helena, 可以哦, boleh. 老师 kalau ngomong kecepatan kalian ngomong ya, kadang kayak mau kadang bukan terbiasa sih. Iya sih, kadang terbiasa. Kalian tahu nggak kenapa terbiasa ngomong cepat? Karena nervous, karena grogi loh. Terus jadi kebiasaan deh. Jadi kalau misalnya tiba-tiba langsung nggak sadar ngomong cepat, kalian harus ingetin loh. Nggak apa-apa, ingetin. 老师 kecepatan, pelanin dong. 老师 pelanin, oke? Ayo, 老师 baca aja ya. 老师 bantu baca aja ya. Terus kalian coba tebak-tebak. Mua manggis tebak-tebak. Oke, yang ini dulu, yang kiri dulu 老师 baca semuanya, terus nanti yang baru yang kanannya. Oke? 谢谢你喝水吗? Yang kedua, 你喝水吗?
Yang ketiga, 请不要说话，请不要说话。Yang terakhir, 你好，我可以坐这儿吗？你好，我可以坐这儿吗？ Sekarang yang sisi apa nih? Kanan. 不 yang A ya, 谢谢。不，谢谢。Yang B, 可以，请坐。可以，请坐。Yang C, 不客气，不客气。Yang D, 好的，对不起，好的，对不起。Coba, 老师 sampingin dulu gambarnya 老师. Terus coba kalian lihat mana yang cocok. Kalian tulis aja di komen. Misalnya yang pertama A, misalnya urutannya lo udah pas nih, A, B, C, D. Jadi untuk nomor 1 itu A, nomor 2 B, nomor 3 C, nomor 4 D. Oke, kalian tulis saja A, B, C, D. Tapi kalau misalnya kalian rasa, oh lo kayaknya nomor 1 itu D. Kalau misalnya jawaban kalian D, B, C, A, oke, nggak apa-apa. Kalian tulis saja. Oke? Ayo, lo kasih berapa? 1 detik. 1. Ayo, Nalia, Nalia, 老师 tunggu jawabannya. Nalia, Nalia. 我先去拿水一下，划水啊。Kalian lihat ya guys, 我先去拿水。I'm back. Jawabannya beda-beda ya, 老师. Beda-beda. Beda-beda. Ini kayak yang kemarin itu. 老师 kasih satu ya contohnya ya. Misal aku jawab B, yang lain jawab D. Gitu. Iya. Satu jawaban untuk satu soal. Jadi nggak ada yang double, nggak ada yang satu jawaban untuk 2 soal, nggak ada. Beda-beda semua, beda-beda. Saya kasih satu contoh mau nggak? Misalnya yang pertama ini, 谢谢. 谢谢itu artinya terima kasih. 谢谢. Kalian harus jawab. Ingat, kalau 谢谢itu jawabannya udah pasti 不客气. Jadi tulis C. Gitu loh. Tapi kan langsung minta kalian langsung sekaligus jawab 4 soal kan. Jadi kalian tulis saja, lanjut aja di samping C, B, A, D. Atau C, D, A, C, D, A, B, C, D, B, A. Gitu. Boleh. By the way, Laoshi bilang pilihannya itu kalian abaikan aja ya. Jangan anggap, oh berarti Laoshi bilangnya yang B 2 kali. Oh berarti nextnya itu jawabannya pasti B. Jangan kayak gitu. Coba kalian baca dulu. Atau kalian menyerah. Laoshi, kayaknya nggak bisa deh Laoshi. Kayaknya nggak bisa. Laoshi kayaknya harus bahas dulu. Coba komen. Kalau gitu, kalau mau bahas dulu nggak apa-apa. Kita bahas dulu, nanti baru balik lagi ke sini, terus kalian sudah bisa menjawabnya. Kalau mau dibahas dulu, komen bahas guys. Kalau mau dibahas dulu, komen bahas. Channel ya. Oh, atau lagi buat lagi cari jawabannya. Gak apa-apa, Laoshi tunggu. Kalau mau berusaha lagi, maksudnya mau ngetes dulu, Laoshi jangan bahas dulu Laoshi, please Laoshi jangan dibahas dulu. Udah ada jawabannya, Kak Rufina. C, D, A, B. C, D, A, B.
masih ada nggak ya? Oh, Kak Helena masih ada. Ayo Kak Helena, sisa Kak Helena. Bahas dulu loh. Oke, karena Kak Rufina udah kasih jawabannya, terus Kak Helena minta bahas dulu, jadi bisa kita bahas. Hehehe. Kak Rufina coba dilihat ya. Langsung bahas, tapi langsung nggak mau spill jawabannya. Oke, jadi nanti kalian lihat, oh ini tadi salah di mana, salah berapa. Oke, mari kita bahas. Yang ini, yang xie itu tadi udah ada kan? Xie tadi langsung udah bilang pasangannya 不客气, 不客气. Xie artinya terima kasih. Ingat, kan biasanya xie gitu kan? Ada nggak sih? Kalian harusnya pasti sering dengar ini xie. Cuman nadanya beda mungkin. Xie. Tapi yang benernya itu, yang pasti benernya itu adalah xie. Jadi yang 四声然后轻声谢谢. Terus next, kalau ada yang bilang 谢谢, ada yang bilang terima kasih, kalian harus jawabnya sama-sama. Dan sama-sama dalam bahasa Mandarin itu 不客气. By the way nih, kalau misalnya dalam bahasa Indonesia kan kita bilangnya terima kasih sama-sama gitu kan. Tapi ini selain sama-sama, dia lebih ke artinya jangan sungkan. 不客气. Jadi 客气 artinya sungkan, 不 artinya tidak, jangan sungkan gitu. Sisi misal, oh thank you ya, ngapain sungkan begitu, gitu, jangan sungkan gitu. Jadi it's like sama-sama juga nggak sih, cuman ya bahasanya berbeda. Sama aku ngapain sungkan, nggak perlu lah. Ngapain bilang terima kasih, yang nggak perlu, jangan sungkan. Kayak gitu, seperti itu. 不客气. Tapi di sini kayak lebih formal aja, jadi kayak biasa aja gitu. Biasa orang kalau ngomong 谢谢, kalian jawabnya 不客气 gitu. Next ya. 老师 percaya kalian pasti sudah tidak sabar. Kak Rufina, ayo. Tadi yang pertama, ini yang kedua. Mari kita bahas yang kedua. 你喝水吗? Oke. 你喝水吗? Kalian masih ingat gak sih 水 itu apa? 水 itu apa? 水 itu apa? Shui itu apa guys? Shui. 老师要喝水. 老师要喝水. 喝水. Ayo dijawab, 喝水 itu apa? 喝水 itu apa? Tadi lu, gerakan langsung tadi itu apa? Ayo dijawab. By the way, ini mata Lausha kayaknya udah mau tutup. Kalian tahu nggak, Lausha semalam itu belajar materi karena hari ini tuh demo teaching di sekolah. Jadi semalam Lausha tidur malam banget. Jadi kayak mata pandanya, oh my god. Oh ya, Kak Helena udah jawab minum. Ya, 喝水. 喝 itu minum, 水 itu air. Jadi, 你喝水吗? Apakah kamu minum air? Maksudnya berarti air. Ya,对了. Jadi, 喝水 itu penggabungan antara jawabannya Kak Helena dan jawabannya Kak Rufina. 喝 artinya minum dari Kak Helena, 水 artinya air. Wah, kalian udah kompromi ya. Kak Helena bilang, aku jawab aja yang 喝. Terus Kak Rufina bilang, ya aku jawab yang 水 ya. Wow, kalian kompak sekali. Kok bisa kebetulan begitu? Oke, lanjut. Nih, 喝水 mah berarti mungkin ini lagi nanya tamunya. Tamunya lagi bertamu ke rumahnya si A, terus si A-nya nawarin, "Nih, 喝水 mah, apakah kamu mau minum air?" Kira-kira seperti itu. Terus yang tamunya jawab, yang orang yang lainnya jawab, 不, tidak, 谢谢, terima kasih. Gitu. Jadi kayak jadi sih di sini by the way sih di sini tuh si主人, si owner, si pemilik rumah, misalnya nih ada orang yang bertamu ke rumah kalian, terus kalian tawarin mau minum ini enggak, mau minum itu enggak gitu kan. Katanya enggak usah, terima kasih. Kalian jangan jawab 不客气, oke? Jadi kayak kalau misalnya enggak di tempat yang pas, kalau misalnya kalian minjem barang, kalian bilang 谢谢, terus
pemilik barangnya itu bilang oh ya oke nggak apa-apa sama-sama gitu, masih oke, masih bisa diterima. Tapi ini kalau ni he shui ma bu xie xie, terus si pemilik rumahnya jawab bu keci, karena dijawab xie xie, terus kalian lanjut lagi bu keci. Terus si tamunya itu auto marah nggak sih? Kenapa? Karena kayak lagi ngejek. Bahasa kalian ngejek juga nggak sih? Kayak lagi ngejek dia gitu. Dia nggak ditawarin, nggak mau minum, terus dibilang jangan sungkan gitu. Tapi di sini kayak agak lebih ke nyindir, ketemu deh bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi kalau di sini emang bilangnya ngejek guys, ngejek gitu bahasa Melayu. Maaf saya orang Medan, jadi kayak bahasa Indonesianya lebih ke Melayu sedikit guys, bukan sedikit, banyak. Nyindir, nyindir. Jadi kayak kesannya jadi nyindir gitu loh. Oke, next ya. Ini, 请不要说话，请不要说话。请itu tolong, permisi, tolong, permisi. Jadi 请 please, 请 itu artinya please, 不要 kayak gini, 不要 jangan, 说话itu berbicara. Jadi 请不要说话, be quiet please, do not talking here. Sorry, Mandarin 老师 ya masih oke lah ya, tapi bahasa Inggrisnya 老师jadi kalau misalnya kadang ada salah untuk Inggrisnya dimaklumi. Kalau misalnya Mandarinnya 老师 ada salah, kalian harus bilang. Jadi 老师 bisa tahu oh next time-nya oh ini salah, next time-nya 老师 bisa tahu, atau oh 老师 salah tulis mungkin gitu loh. Jadi kalau misalnya English pronounce-nya 老师 kurang cakep, nggak apa-apa, kalian komen. Tapi kalau kalian boleh bilang karena 老师 bukan guru bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya bahasa Mandarin, apalagi kalian tahu itu katanya, terus kalian tahu ini dan segala macam, kalian mau bilang tolong langsung ngomong ke 老师 langsung. Oke, next ya. 请不要说话, tolong jangan bicara. Tolong jangan bicara. Habis itu yang lainnya jawab, yang satunya lagi jawab 好的，对不起，好的，oke, 对不起 itu maaf gitu loh. Oke. Sumpah nih dari tadi cuaca aku matanya bisa mengantuk, tinggal 5 watt guys. Oke, next ya. Kita harus habisin yang ini biar kalian tahu kalian salahnya tadi di mana. Harus habisin 4 soal ini. Next, 你好，我可以坐这儿吗？我可以坐这儿吗？ Jadi jawabannya itu bisa bilang kalau misalnya emang bisa duduk di sebelah kalian boleh bilang 可以. Tapi kalau 可以请坐，不可以有人了. Jadi kalau misalnya nggak boleh duduk di samping kalian juga kalian bisa kasih alasan gitu kenapa nggak boleh duduk di samping kalian. Misalnya nih di samping kalian udah ada orang gitu kan, 不可以因为有人了，有人的了, nggak boleh karena udah ada orang gitu. Maksudnya udah ada orang di tempat duduk yang orang tersebut mau duduki gitu. Berarti kalian udah tahu dong untuk arti dari kalimat pertama ini. 你好, halo, 我可以, saya boleh, 坐 itu duduk, 这 itu di sini, 吗 itu apakah. Jadi kayak kalimat tanya, kata tanya. Jadi 我可以坐这儿吗? Apakah saya boleh duduk di sini? By the way, kalian masih ingat nggak yang 儿化音? Langsung nggak akan capek-capeknya ngingetin yang 儿化. Itu 儿化 itu cuma untuk di Beijing. Ada orang Zhongguo tapi nggak terbiasa pakai 儿化. Tapi ada orang Zhongguo yang kayak nggak ada 儿化 jadi nggak terbiasa gitu. Jadi tapi perlu diingat kalau misalnya kalian ke Taiwan, nggak perlu kalian baca yang cer. Nanti mereka jadi nggak senang. Walaupun nggak semua, tapi ya 大部分 itu kayak hampir semuanya begitu, rata-rata begitu gitu loh terhadap orang China rata.
Jadi kalau yang nggak pakai hua ini tuh gimana cara bacanya, 老师？我可以坐这里这吗？我可以坐这吗 gitu. Atau kalian mau pakai li juga lebih shun juga bisa. 我可以坐这里吗？坐这里吗？我可以坐这里吗 gitu. Terus kalau boleh kalian bilang boleh, 请坐 silakan duduk. 不可以 nggak boleh, 有人了 nggak boleh, soalnya udah ada orang. Next. Oh, sudah semua guys. Nah, coba kalian kesini lihat. Kira-kira sudah tahu jawabannya? Ayo baca. Ayo baca. Ayo baca dan komen di komen ya. Halo Ma? Mana di mana anak kambing saya? Sumpah mata ini, ya ampun mata ini tidak bisa buka lagi, tinggal 5 watt. Iya loh, semalam itu lama tidurnya, telat tidur. Terus hari ini tuh sibuk seharian di sekolah, seharian loh. Seharian kayak kemarin itu libur 1 bulan, terus ini kerja, terus ini karena besok mereka ada orientasi, terus jadinya kayak ada banyak hal yang perlu disiapin, terus kayak capek banget. Maaf ya guys, hari ini kayak kurang jingsheng itu kayak kurang bersemangat gitu, 没有精神. Wow, jawaban Kak Helena sama jawabannya Kak Rufina benar. Bukannya benar, maksudnya sama. Coba mari kita lihat. Wah, sudah bahas dan nggak bahas beda ya. Dari tadi belum bahas, lama sekali jawabnya. Ini udah bahas cepet kali, kan Laushe senang gitu kan. Oke, yang nomor 1 tadi udah Laushe bahas. Xie pasangannya bu keci, jadi jawabannya C benar. Terus next, 你喝水吗? Apakah kamu minum air? Jawaban dari kalian adalah A. 不，谢谢. Oh my god, 对了，benar. Next, 请不要说话. Please be quiet. Be quiet, please. Tolong jangan berbicara. Mungkin mereka lagi di perpustakaan kali. Di perpustakaan itu kan suka sekali ada aja orang bicara. Udah sehening itu, terus mereka bicara, terus kedengaran banget, terus maksudnya nggak nyadar, terus lama lagi sampai petugas perpustakaannya bilang, shh, quiet, shh, diam, 请不要讲话，请不要说话, baru dia diam. Ada nggak yang seperti? Kalian pernah nggak sih ketemu yang seperti itu di perpustakaan? Yang 请不要说话 pasangannya jawaban kalian adalah sama-sama B. 可以请坐. Next, 你好，我可以坐这儿吗？好的，对不起. Ayo, ini enggak apa-apa, not bad lah. Dari 3, dari 3 2 yang salah, is okay lah. Kak Rufina udah digantinya. Yes, 对了. Jadi B sama D tuh kalian terbalik. Jadi harusnya D dulu baru B. Coba kita bahas yang, karena 1 dan 2 kalian udah benar, kita ke yang ketiganya. Maaf tadi ketukar Laushe. Berarti udah tahu ya artinya ya, cuman salah aja ketiknya gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Kita tetap bahas lagi sekali lagi. 请不要说话, tolong tidak berbicara. 好的，对不起. Karena kenapa dia bilang 对不起? Karena itu dia udah membuat kesalahan, 说话 gitu. 请不要说话, tapi dia udah 说话, udah talking, makanya sampai dibilangin orang gitu kan. Terus kalian boleh bilang 好的, oke, 对不起, kayak permintaan maaf dari kalian gitu karena udah mengganggu orang lain. 对不起 gitu. Next, yang bawahnya, 你好，我可以坐这儿吗? Hi, hello gitu. 我可以坐这儿吗? 我可以坐这儿吗? Bolehkah saya duduk di sini? Yes, ketukar. Jawabannya adalah B, 可以. Boleh, 请坐, silakan duduk. Yang ini B, boleh, 请坐, silakan duduk. Wow, 你们好厉害哦. Jawabnya benar. Next.
Ini ada gambar, terus di bawahnya ada hanzi. Coba, laoshi cuma baca kan dian shi, kan dian shi. Kalian coba bantu laoshi jawab ini, yang ini untuk untuk gambar ini benar atau salah. Kalian hanya perlu menjawab gambarnya itu udah pas belum dengan hanzinya. 等一下 guys， 我先去洗个脸。Tuh, nggak tahan. Lalu pergi cuci muka dulu ya guys. Hei, halo, saya kembali lagi. Maaf ya, sumpah hari ini maaf banget ya guys. Gak tertahankan lagi, mending cuci muka. Oke, kembali lagi ke sini. Jadi dia itu ada gambar, terus ada keterangannya di bawah. Kan, dian, shi. Boleh, bukan boleh. Bener gak seperti itu kira-kira? Bener gak? Maksudnya antara gambar sama hanzi sama keterangannya di bawah, kata-kata di bawah itu kayak bukan sinkron. Pas nggak? Pas nggak gambar sama keterangannya, hanzinya itu, kalimatnya itu, sepenggal kalimat itu, sepenggal kalimat, kata itulah, kata lah, 3 kata lah. Gimana sih cara bilangnya? Ayo, kalian cuma perlu bilang benar atau salah, biar Laoshi yang kasih alasannya. Oh, Kak Helena udah jawab. Betul Laoshi. Kak Rufina? Mana Kak Rufina? Ayo Kak Rufina, dijawab. Salah. Oh, Kak Helena jadi, oh berarti Laoshi ambil yang paling update. Salah Laoshi. Ayo Kak Rufina,你在哪里呀？你在哪里呀？你在哪里呀？Wow. Iya, wah kalian baik sekali sih. Padahal tadi kan Laoshi bilang kalian cukup jawab benar atau salah aja. Tapi kalian cari tahu juga kenapa salah, kenapa benar gitu kan. Tuilo Kak Helena. Kan Dianshi nonton TV artinya ya benar. Salah itu, wow Kak Helena dengan yakinnya bilang salah itu. Tuilo, karena di gambarnya dia lagi baca koran. Tuilo, ni hao pang. Tuilo. Yes, oh my god. Laoshi jadi melek. Ting. Tuilo, bener. Tuilo. Jadi kita ngomongin yang hanzinya dulu ya, yang ini ya. Hanzinya itu kan itu melihat denshi ya, seperti yang Kak Helena bilang, denshi artinya itu nonton TV. Jadi, tapi gambarnya nggak sesuai dong, ya nggak sih? Salah dong jadinya. Bener, jawabannya itu adalah salah. Karena si ceweknya itu dia bukan lagi nonton, tapi dia lagi baca koran. Baca koran dalam bahasa Mandarin kan 报纸 itu artinya koran.
Jadi kan itu melihat, membaca. Jadi kan pouch, membaca koran, melihat koran. Wah, ini hopang. Next. Tuh, karena di gambarnya dia lagi baca koran. Tuh Kak Rufina. Bener-bener bagus. Next. Terus nanti Loshe kasih satu soal terakhir deh. Habis ini ada satu soal lagi yang tentang itu loh, yang tentang fungsiang itu loh, yang tentang arah. Satu aja. Satu aja ketemu, keingat lagunya siapa itu ya? 1 jam saja ku telah bisa mencintai kamu di hatiku. Habis itu nggak ingat lagi. Yo, gambar ini benar atau salah? Sama seperti tadi guys. Jadi gambar sama hanzi, gambar yang atas sama yang hanzi yang bawah ini udah pas atau belum? Udah betul atau belum? Udah sesuai atau belum? Seperti tadi yang tadi juga, kalau misalnya salah kalian bilang salah, kalau misalnya benar kalian bilang benar. Karena di gambarnya lagi baca Quran. Yo, itu gambar apa? Ini gambarnya kursi sama meja sih, buat yang kurang jelas. Di tempat kalian jelas gak? Jadi ngezoom ini. Padahal mau ngezoom gambarnya. Di tempat kalian benar atau salah? Di tempat kalian jelas nggak? Itu by the way gambarnya itu agak buram ya. Kalau saya bilang ya, itu gambarnya itu meja sama kursi. Ayo 1 menit lagi guys, yuk dibantu yuk. Kalau nggak sempat kita lanjut minggu depan. Tapi yang ini harus dijawab dulu ya, soalnya nanggung. Ayo, kalian pasti bisa. Kalian pasti bisa. Ayo, yuk. Ayo, yuk. Kebanyakan cerita sih. By the way, gerakan kayak gini tuh kayak keingat yang YouTuber Korea, tapi dia fasih bahasa Cina, karena katanya entah mama dia atau papa dia orang Cina, tapi orang Cina yang udah orang Cina daratan ya, orang Cina yang daratan udah tinggal di Korea. Oh, Kak Rufina udah ada jawabannya, udah pas. Oke, mari kita bahas. Tadi langsung bilangnya gambar itu meja sama kursi. Coba kita lihat. Tuh. 桌子 tadi kan ada ya. Apa banyak barang di atas meja gitu. Ada apel di atas meja, ada buku di atas meja, ada pensil juga di atas meja. Terus ada tas yang di bawah meja. Yang dong udah pasti hafal, pasti Kak Rufina hafal banget nih sama tulisan yang 桌子 ini. Karena dari tadi muncul aja, iya nggak sih? Terus he artinya dan, 椅子 pasangannya dari 桌子 yaitu kursi. Jadi kalau ada 桌子 pasti ada 椅子 pasti ada 桌子. Tapi ya bu iting, nggak pasti juga, nggak 100% harus ada, cuman selalu ada. Meja dan kursi itu selalu satu paket. Oh, Kak Helena udah jawab, bener Rosh. Tuh, nimen hopang loh. Ya bener. Jawaban kalian bener. Jadi gambar sama hancurnya itu sesuai. Besok lagi ya, masih ada 2 lagi yang fungsi yang udah nggak sempat. Kita besok lanjut ya guys. Rosh mau cepat istirahat, biar semoga besok Rosh matanya bisa melek. OK， 那我的课今天到这里了，拜拜大家，谢谢你们哦，谢谢你们的时间，好好休息。Terima kasih waktu kalian, 好好休息 itu istirahatlah dengan baik guys. Waktunya tidur. Tapi Laoshi semalam itu benar-benar kerjaan sih, bukan karena nggak mau tidur, bukan karena main HP, tapi karena pure kerjaan sih. Di sekolah lagi sibuk-sibuknya. OK， 加油呀 guys， 加油，拜拜，我们明天见，拜拜，再见 guys。再见 guys。